Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak dosen Hoyrul Saleh SEMSI selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia kelas B. Baik, perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi mengenai komunikasi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Safadina HM, yang kedua Irawati, yang ketiga Cindy Fatul Widya, yang keempat Nurul Aziza, yang kelima Marcella Diva Agatha, yang keenam XK Diantara. Arti komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang yang lain sehingga akan tercipta persamaan maksud dan arti dan tercapai satu tujuan. Ya, yang selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi ada dua, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Saya akan menjelaskan proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan suatu proses berinteraksi atau terjadinya transaksi dengan maksud di mana komponen-komponennya saling terkait dan para komunikator beraksi dan bereaksi. Proses komunikasi terjadi menjadi dua, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. Nah, saya akan menjelaskan proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikasi. Biasanya proses komunikasi primer ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki keterbelakangan. Dalam proses komunikasi antarpersonal yang melibatkan dua orang, situasi interaksi, komunikator menjadi suatu pesan, lalu menyampaikan kepada komunikan. Dan komunikan menafsirkan lambang yang mengandung pikiran atau perasaan komunikator. Dalam konteks pengertiannya, komunikator menjadi encoder dan komunikan menjadi decoder. Yang kedua adalah proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang yang menjadi media pertama. Pentingnya peranan media surat kabar, radio, dan televisi dalam mencapai komunikan dalam jumlah yang amat banyak. Akan tetapi, menurut para ahli komunikasi diakui bahwa keefektifan dan efisiensi komunikasi bermedia hanya dalam menyebarkan pesan-pesan bersifat informatif. Menurut mereka, yang efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan persuasif adalah komunikasi tatap muka. Karena tatap muka menjadi kerangka acuan frame of referensi. Komunikasi dapat diketahui oleh komunikator, sedangkan dalam proses komunikasinya, umpan balik berjalan secara langsung seketika. Dalam artian, komunikator mengetahui tanggapan reaksi komunikasi pada saat itu juga. Kemudian komunikator yang sama-sama berjauhan tepat menggunakan media, contohnya surat kabar, telepon, tele, radio, adalah melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh. Menurut tafsiran dari Effendi, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam komunikasi. Menurut Ruslan, ada 4 hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, ada hambatan dalam proses penyampaian atau sender barriers. Artinya, hambatan di sini bisa datang dari pihak komunikatornya yang mendapat kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesannya, tidak menguasai materi pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Hambatan ini juga berasal dari penerima pesan tersebut atau receiver barrier.
Karena sulitnya komunikan dalam memahami pesan itu dengan baik, hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat penguasaan bahasa, pendidikan, intelektual, dan sebagainya yang terdapat dalam diri komunikan. Kegagalan komunikan dapat pula terjadi dikarenakan faktor-faktor yang pertama, yaitu feedbacknya bahasa tidak tercapai, medium barrier atau media yang dipergunakan kurang tepat, dan decoding barrier atau hambatan untuk memahami pesan secara tepat. Yang kedua, ada hambatan secara fisik atau physical barrier. Artinya, sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif, misalnya pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara atau sound system yang sering terjadi dalam suatu ruangan, seperti kuliah, seminar, ataupun pertemuan. Dan hal ini dapat membuat pesan-pesan itu tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikasi. Yang ketiga, ada hambatan semantik atau semantic burst. Artinya, hambatan segi semantik atau bahasa dan arti perkataan, yaitu adanya perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja yang disampaikan terlalu teknis dan formal sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknis komunikator yang kurang. Yang terakhir ada hambatan sosial atau social noise, artinya hambatan adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan, serta harapan-harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda. Dan selanjutnya ada lambang-lambang komunikasi. Sistem lambang terus berkembang di dalam setiap kebudayaan sejak zaman primitif hingga zaman teknologi sekarang. Begitupun dengan jenis-jenis lambang dalam proses komunikasi juga ikut mengalami perkembangan. Ada 5 jenis lambang dalam komunikasi. Yang pertama ada lambang gerak. Lambang gerak merupakan lambang yang menggunakan anggota badan. Misalnya menunjuk, artinya itu menuju sesuatu hal. Menggeleng, artinya tanda tidak setuju. Mengangguk, itu artinya tanda setuju. Dan yang terakhir ada melambai, tanda memanggil seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada lambang suara. Lambang suara merupakan lambang yang menggunakan pendengaran, misalnya mendengarkan radio, sirine ambulan, bel masuk sekolah, menangis, berteriak, dan sebagainya. Yang ketiga ada lambang gambar. Lambang gambar adalah lambang yang menggunakan gambar-gambar untuk menunjang proses komunikasi agar lebih jelas. Contohnya iklan pada surat kabar, rambu-rambu lalu lintas, poster pada jalan raya, dan lain sebagainya. Yang keempat ada lambang bahasa. Merupakan lambang komunikasi yang menggunakan bahasa, baik bahasa lisan ataupun tulisan. Untuk bahasa lisan sendiri adalah bahasa yang dilisankan atau diucapkan. Contohnya orang yang sedang berbicara. Adapun untuk lambang tertulis adalah lambang yang berbentuk tulisan. Dan yang terakhir ada lambang warna. Merupakan lambang yang menggunakan warna-warna. Misalnya, warna kuning, hijau, merah pada lampu lalu lintas memiliki arti yang berbeda. Warna lingkaran pada kotak obat juga memiliki arti yang berbeda. Ada yang berwarna hijau, merah, dan biru. Pada kotak obat menandakan sifat obat yang berbeda. Fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi sangat berkaitan satu sama lainnya, meskipun terdapat satu fungsi yang dominan. Fungsi komunikasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial terjadi antara individu dalam kehidupannya di masyarakat yang memiliki konteks dalam segala dimensi kehidupan manusia. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa berkomunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kepentingan hidup, dan untuk memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ini menjadi alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Perasaan-perasaan tersebut dapat diungkapkan melalui lukisan, musik, ataupun tarian.
Dan yang ketiga ada komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif, seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, berdoa atau sembahyang, dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut, biasanya orang-orang akan mengungkapkan kata-kata atau perilaku tertentu yang bersifat simbolik. Dan yang terakhir ada komunikasi instrumental. Komunikasi ini berfungsi untuk memberitahukan dan menerangkan, serta mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta dan informasi yang disampaikan adalah akurat. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi. Setiap proses komunikasi memiliki tujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Efisiensi maksudnya adalah ketika seorang komunikator menyampaikan pesan, maka pesan yang disampaikan sebisa mungkin mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari penerimanya. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai cara untuk mengoptimalkan setiap fungsi komponen dalam proses komunikasi. Di antaranya, tujuan komunikasi ialah yang pertama, agar mampu memahami maksud ataupun perkataan orang lain. Kedua, agar ide, gagasan, atau pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang ketiga, penggerak orang lain untuk melakukan sesuatu, misalnya kerja bakti, sosialisasi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, agar hal yang disampaikan dapat dimengerti dengan cukup baik dan menghindari kesalahpahaman antar individu. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Contoh dari komunikasi verbal yang melalui lisan yaitu penggunaan kata-kata yang diucapkan secara langsung atau yang biasa disebut dengan berbicara, yang digunakan secara langsung atau face to face atau dengan perantara media, contohnya melalui sosial media atau telepon genggam. Contoh komunikasi verbal yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan beberapa media yaitu surat, postcard, dan chatting di media sosial. Yang kedua, komunikasi nonverbal merupakan penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata, seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian yang terjadi di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata yang diucapkan atau dituliskan. Dengan komunikasi nonverbal, seseorang dapat mengekspresikan perasaannya melalui ekspresi wajah, nada, atau kecepatan berbicara. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, sumber. Sumber dasar adalah yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa A. Lembaga, contohnya universitas, institut, akademi, sekolah tinggi, dan lain-lain. Yang B. Personal, contohnya rektor, dekan, direktur, saudara, dan lain-lain. Yang C. Non-lembaga atau non-personal, contohnya buku pedoman universitas, buku pedoman fakultas, UUD, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi. Dalam komunikasi, setiap orang ataupun kelompok dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai proses, di mana komunikator dapat menjadi komunikan dan sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator. Yang ketiga, pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat secara panjang lebar mengupas berbagai segi. Namun, inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir komunikasi itu. A. Cara penyampaiannya, melalui lisan, tatap muka, atau menggunakan media atau saluran. Bentuk pesan, informatif, persuasif, dan koersif. Keempat, channel atau saluran. Channel adalah saluran penyampaian pesan, bisa juga disebut dengan media. Media komunikasi dapat dikategorikan dua bagian. Yang A, media umum, contohnya radio CB, UHP, dan sebagainya. Yang B, media massa, contohnya pers, radio, film, dan televisi.
Dan yang terakhir adalah efek. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka itu berarti komunikasi berhasil. Demikian juga sebaliknya. Manfaat komunikasi. Komunikasi memang sangat dibutuhkan untuk setiap kehidupan. Komunikasi merupakan suatu sarana efektif. Untuk itu, komunikasi sangat diperlukan dalam melengkapi kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada beberapa manfaat dari komunikasi. Yang pertama, dapat memberikan informasi. Yang kedua, dapat menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Yang ketiga, dapat mengakrabkan kita dengan seksama. Yang keempat, dapat mengemukakan kebutuhan dan kepentingan. Dan yang kelima, dapat membantu orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.